Pemirsa, Kepala BIN Daerah Papua, Gustaf Agus Irianto mendatangi kediaman Lukas NMB. Kedatangan Kabinda Papua ini untuk menyampaikan pesan dari Ketua KPK Firly Bahuri terkait pemeriksaan Lukas NMB sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Pertemuan antara Kepala BIN Daerah Papua Maijen TNI Purnawirawan Gustaf Agus Irianto berlangsung di kediaman pribadi Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pertemuan berlangsung singkat, adapun kedatangan dari Kabinda Papua ke kediaman Lukas NMB untuk menyampaikan pesan Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus yang sedang menjerat Lukas NMB. Pertemuan difasilitasi oleh tim kuasa hukum Lukas NMB. Menurut tim kuasa hukum, Lukas NMB menolak diperiksa sebagai tersangka dalam kondisi sakit meski dilakukan di Kota Jayapura. Pesan tersebut diharapkan dapat disampaikan oleh Kabinda Papua kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam dialog dengan kondisi yang terbata-bata, Bapak Lukas mengatakan bahwa beliau tidak mau ke Jakarta karena alasan kesehatan. Beliau tetap ngotot bahwa kalau yang dituduhkan 1 miliar itu tidak benar. Kemudian ada pernyataan yang melebar kemana-mana bahwa beliau menggunakan dana yang begitu banyak. Beliau dengan tegas membantah sambil sedikit sedih gitu, mengatakan bahwa bagaimana bisa saya menggunakan uang yang begitu banyak sementara saya mendapat penghargaan WTP 8 kali. Sementara terkait istri dan anak Lukas NMB yang menolak diperiksa sebagai saksi, penolakan tersebut dianggap hak yang harus diterima. KPK menegaskan Lukas NMB diperlakukan sama di mata hukum. KPK juga menghormati hak-hak Lukas NMB sebagai tersangka, termasuk fasilitas pengobatan jika yang bersangkutan dinyatakan sakit. Dan berikut cuplikan wawancara kami bersama Ketua KPK Firly Bahuri. NMB sendiri ini sosoknya seperti apa yang Bapak ketahui? Ya, semua pelaku tindak pidana, khususnya korupsi, itu persamaan perlakuan di muka hukum. Tidak ada perbedaan. Karena azas hukum pidana kita, satu kita mengatakan adalah persamaan hak di muka hukum, equality before the law. Tetapi juga kita harus kedepankan, yaitu azas praduga tak bersalah. Siapapun kita anggap tidak bersalah sampai ada putusan hukum tetap yang ditetapkan oleh hakim dan pengadilan. Saya kira itu. Ada syarat-syarat yang dikemukakan oleh Lukas NMB untuk bisa menyerahkan diri, Pak. Itu difasilitasi tidak oleh KPK? Ya, kami sangat mendengar tentang apa yang disampaikan oleh setiap orang yang memang ada kaitan berkepentingan dengan penyelidikan dan penuntutan. Khusus Saudara Gubernur Papua, kita sudah menangkap apa aspirasi yang disampaikan. Kita pun sudah menyampaikan beberapa ketentuan undang-undang. Karena sesungguhnya setiap orang yang ditelah memiliki bukti yang cukup sebagai tersangka, karena sebenarnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, itu kita hormati karena hak-hak tersangka itu ada dan itu kita jamin. Misalnya bila mana yang bersangkutan sakit, maka perlu pengobatan. Bila mana yang bersangkutan ingin bertemu keluarganya, maka kita harus berikan fasilitasi. Dan setiap tersangka memiliki hak untuk dengan cepat segera dibawa proses peradilan. Pemirsa, seorang anak 8 tahun di Goa, Sulawesi Selatan tewas terbawa arus sungai dan tenggelam. Jasad korban ditemukan oleh tim SAR 4 km dari lokasi jatuhnya korban. Seorang anak di BTN Nusa Indah, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tewas terbawa arus dan tenggelam setelah terjatuh ke dalam sungai Jeneberang. Sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, tim SAR gabungan terus mencari korban.
Pencarian dilakukan tim SAR dengan menyisir sepanjang bantaran anak sungai hingga kanal yang mengalir ke sungai. Upaya pencarian sempat terhalang dengan banyaknya sampah dan enceng gondok. Namun korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sejauh 4 km dari lokasi awal terjatuh. Terhadap 2 tim, yang pertama satu menyisir dari lokasi kejadian berjalan kurang lebih 2 km menyisir arah sungai. Kemudian tim kedua bergerak dari jarak kurang lebih 5 km menyisir ke arah LKK. Dan alhamdulillah pada pukul 9:55 korban berhasil ditemukan kurang lebih 4 km dari LKK dalam kondisi meninggal dunia. Usai ditemukan dan dievakuasi tim SAR, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Ya, Anies Baswedan mendatangi kantor DPP Partai Demokrat dalam rangka silaturahmi politik. Kami kembali usai jeda berikut ini.